Salam semua. Shalom. Yang di TikTok dan di FB. Oke, seperti yang awal pagi ya, saya sudah bagi pemberitahuan. Memang sepatutnya kita hari Rabu, tapi karena kami dikunjungi oleh sumandak-sumandak kalau di Sabah. Berapa ambai semua ambai cantik, so kita awalkan satu hari, yaitu malam ini. Biasanya hari Rabu kita awalkan satu hari, kita mau menyembah bersama dengan mereka ya, dan saya mau juga interview mereka bagaimana kebaikan Tuhan ya, karena remaja ini memang jadi serangan-serangan, selalu diserang oleh iblis, ada dengan berbagai cara. Jadi kalau mereka tidak matang di dalam Tuhan, sudah banyaklah apa yang kita pernah saksikan. Memang sangat banyak ya yang sudah terjerumus ke dalam dosa, khusus di dalam dosa perzinahan. Jadi saya percaya malam ini, kita yang bersama-sama malam ini, kita dapat dengar sesuatu daripada mereka, bagaimana kebaikan Tuhan, ya perlindungan Tuhan bagi mereka, walaupun di usia yang sangat muda, di usia remaja, mereka dapat bertahan di dalam Tuhan. Dan malam ini juga kita nanti akan ada sharing ya, dan khususnya untuk tema kita, yaitu bagaimana memelihara hidup dan kesan-kesan dia di dalam Tuhan ya, supaya tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang di luar batasan firman Tuhan. Nah, malam ini kita menyembah. Nah, kita ada 3 lagu, 1 pujian dan 2 penyembahan. So, saya menyerahkan kepada mereka untuk teruskan. Shalom semua. Hari ini apa kabar semua? Harap kamu baik.
menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Terima kasih Tuhan, menutup mata, Engkau yang beri kekuatan bagi kami Tuhan, di dalam apa juga keadaan hidup kami, apapun badai, apapun lembah, Engkau banyak perlu kami temui Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tetap setia, Engkau setia banyak buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kuasa dan kasih-Mu yang kami berikan buat kami. Sehingga sampai saat ini Bapa, kami masih bertahan di bawah kuasa-Mu, bawah firman-Mu. Kami masih lagi Tuhan melayani Engkau, kami masih lagi Tuhan terus mau setia mengikuti Engkau. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami kuat karena kami punya Tuhan yang kuat. Kami mau berusaha untuk terus setia karena kami tahu Yesus lebih setia, sangat setia bagi kami. Walaupun seringkali Tuhan kami jauh daripada Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau membawa kami kembali kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau mati di kayu salib menebus kami daripada dosa-dosa kami. Harga lunas, semuanya sudah lunas dibayar ya Tuhan. Engkau tidak pernah meminta apa-apa balasan. Engkau hanya mau kami melayani sesama, mengasihi sesama, mencintai sesama ya Tuhan, mengampuni sesama, dan mengambil berat satu sama lain, dan mengambil berat mengenai jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Pakai terus saluran media sosial yang kami pakai, sama ada di live, FB atau TikTok atau YouTube, apapun media sosial yang kami pakai, ya Tuhan, pakai semua itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, kami sebagai manusia, tetapi melalui media sosial kami dapat mencari jiwa-jiwa. Melalui media sosial kami dapat menjadi berkat buat mereka di luar sana, mereka yang tidak berkesempatan, mereka yang tidak ada peluang, ataupun mereka yang belum pernah mendengar tentang Injil. Mana kebaikan-Mu Tuhan, pakai kami semua Tuhan, pakai media sosial yang ada di negara ini Tuhan, agar kami dapat memberitakan kebaikan-Mu, kabar baik bagi semua orang. Karena firman itu adalah kabar baik, bukan hanya satu suku, tapi semua suku mereka harus mendengarnya. Karena mereka tidak mendapat kesempatan di luar sana, tapi mereka mendapat kesempatan mendengar bersama-sama kami di live FB atau TikTok ataupun YouTube atau apapun media sosial. Terus pakai semua ini Tuhan. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang menggunakan saluran ini Tuhan, apapun saluran yang dipakai dimanapun di negara ini atau di negara luar, pakai setiap saluran ini Tuhan. Pakai juga kami semua Tuhan, Engkau sudah pilih untuk memberitakan kebaikan-Mu di media sosial. Pakai setiap kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan agar apa yang kami katakan bukan berasal daripada hati manusia, tetapi berasal daripada hati Tuhan. Kami hanya menjadi speaker-Mu ya Tuhan. Kami hanya menjadi penyalur berkat-berkat surgawi melalui laman media sosial ya Tuhan. Saat itu bungkus setiap tempat kami dengan kuasa darah-Mu. Semua rantai internet kami yang saat ini tidak stabil,
Semua saya siapkan stabil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai anak-anak muda ini ya Tuhan bersama dengan kami malam ini. Dan setiap kami, biar malam ini malam menjadi saluran berkat buat ramai anak-anak muda di luar sana. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih ya buat yang bersama-sama dengan kami. Siapa-siapa? Nanti tolong sebut. Oke, saya tidak tahu, tapi ini sejarah. Yang di situlah namanya tidak apa-apa. Terima kasih buat saudari Nabila, saudari Christina, dan juga Abang Billy, dan banyak lagi kawan-kawan dulu. sebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih yang bersama dengan kami. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, atau ada yang hari ini selalunya keesokan hari dalam TikTok pula. dalam TikTok pun Lupa saya cakap. ya, dalam TikTok pun ada. Ada Abang Romel tadi sudah ya komen-komen, dan siapa lagi nih, saya tak kenal, sorry ya. Semua ya, terima kasih semua yang di TikTok dan juga di live FB, live streaming. Kami bersyukur pada Tuhan atas kesempatan ini ya, dan ini tidak tahu bila lagi. Jadi memang saya ambil kesempatan malam ini khusus untuk anak-anak muda, anak-anak remaja ya, karena mereka semua ini masih remaja, masih sekolah, belum ada lagi yang kawan-kawan dulu lah. Saya tidak tahu ada boyfriend tidak boyfriend, itu saya tidak berani tanya. Tapi mereka semua memang masih sekolah, tingkatan 3, ada 5, ada yang STP. Jadi sebelum saya berkongsi firman atau sharing, nah saya mau interview mereka. Karena kita lihat nih semua ini amoy-amoy ya, semua cantik-cantik ya, dan yang herannya ini kalau kami jalan-jalan mereka bahasa Inggris ada, bahasa Malaysia ada, kadang campur dusun, kadang Mandarin lah yang paling banyak mereka bercerita. Jadi jangan kamu heran. Inilah zaman ini ya, kita perlu belajar banyak bahasa supaya kita dengan siapa kita bertemu atau berjumpa ya, banyak kebaikan dia. Makin banyak bahasa kita tahu, makin banyak kebaikan dia. Seperti saya yang di dalam bisnis, nah saya sudah hampir 30 tahun ya bercakap Cantonese. Orang memang tanyalah dari mana belajar, saya cakap saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Memang saya tidak tahu. Oke, jadi Lagi TikTok ada bercakap tapi tidak orang. Nah, kebaikan dia dalam macam saya yang dalam bisnis. Nah, sebab customer kami mungkin 90% lebih yang Chinese, dan kalau ada yang tidak tahu, kebanyakannya cakap Cantonese lah, dan ada juga yang bahasa Inggris. Kadang-kadang klien-klien yang dari mereka mungkin kalau Cantonese ini hanya di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang ini memang oke lah dengan Perak, tapi lain-lain negeri ramai mereka yang ini Mandarin atau Hokkien atau beberapa suku yang lain lah. Jadi itu kebaikan dia lah, untuk kita tahu lebih banyak bahasa ya, kita tahu lebih banyak bahasa lebih baik. Nah, orang pertama yang saya akan tanya dulu yaitu yang dari sana lah. Nama dia, kami panggil dia Meme ya. Dia memang acukan Sarawak Chinese, Sarawak dengan Chinese kan. Nah, dia memang kacukan, dan apa yang saya mau tanya,
Itu belum lagi tuh, baru kawan-kawan ya cakap. Nah, oke, menurut kamu lah ya Meme, bagaimana supaya seorang remaja, anak muda remaja, sebab ini yang ramai sekali mereka terperangkap ya dalam satu-satu hal yang saya katakan lebih jelas, yaitu mereka yang hidup di dalam dosa atau melanggar firman Tuhan. Jadi macam mana bagi kamu secara pribadi lah, apa kamu punya tips kamu, atau apa yang kamu, menurut kamu, apa yang, atau pengalaman kamu sendiri, bagaimana cara-cara dia supaya kamu boleh bertahan dan kamu tetap di dalam Tuhan. Sebab ini saya percaya juga ada remaja-remaja nanti yang akan dengar. Jadi biar mereka punya inspirasi, atau salah satu mereka punya, kadang-kadang mereka tidak sadar tahu, mereka hanya sadar bila mereka sudah terperangkap. Kan, jadi menurut Meme, apa yang pengalaman kamu selama ini, bagaimana kamu boleh bertahan di dalam Tuhan? Bagi saya berdoa itu penting lah. Aha. Sebab kita kena ada hubungan dengan Tuhan. Jadi supaya Roh Kudus itu sentiasa ada di dalam hati kita. Dan macam saya pun pernah buat dosa juga banyak. Tapi bila kita nak buat dosa itu, sesuatu itu macam rasa akan ada sesuatu yang sedang kontrol kita, macam kamu tidak boleh begini. Mengingatkan. Ya, dia ingat kita. Oke. Nah, nasihat kamu untuk bagi yang anak-anak muda di luar sana, yang bukan di sini, yang di luar sana, yang mungkin mereka yang live FB atau TikTok atau di mana-mana, apa kamu punya dorongan bagi mereka? Tak apalah, doa saja. Kena ada hubungan, sentiasa Roh Kudus ada di hati kita, sentiasa mengingatkan dan mengajar. Oke. Nah, oke, yang kedua Lydia tinggalkan 5 tahun ini. Nah, setahu saya juga dia juga melayani Tuhan. Untuk kamu atau apa kamu punya rahasia supaya kamu tetap kuat melayani Tuhan, ya, tetap kuat melayani Tuhan walaupun dalam kesibukan. Kalau yang masih study ini mungkin oke lagi lah kalau SPM, tapi kalau macam yang sudah di lebih daripada itu, diploma atau STP, susah macam dalam diploma atau ambil degree terlalu banyak assignment. Tapi kalau SP mungkin kurang sedikit, tapi tahun ini sebab kena SPM karena belajar banyak. Jadi bagaimana, apa dorongan kamu supaya mereka yang masih belajar pun masih, dan kadang-kadang juga menjadi alasan, sebenarnya bukan karena belajar, sebenarnya mereka malas. Kalau yang mau belajar itu lain kisah, tapi yang kadang-kadang mereka malas mau melayani, kata alasan mereka ialah ada exam, tapi sebenarnya mereka tak belajar juga, mereka hanya tengok telepon. Jadi apa dorongan kamu supaya tetap kuat melayani Tuhan walaupun di dalam kesibukan? Apa yang kamu alami lah begitu? Berdoa juga, lepas itu dengan atur masa lah. Atur masa lebih penting supaya kita tak macam nanti macam ni lah. Jadi macam apa orang cakap, bertembung. So kita jangan nak buat ni, kita buat ni. So kita tak pilih untuk melayani, kita buat hal lain. Atur masa. Oke, bagaimana juga untuk terus mau hidup, kekuatan kamu terus hidup di dalam firman Tuhan lah. Apa yang kamu rasa yang menguatkan kamu sehingga kamu masih boleh bertahan di dalam Tuhan? Kan remaja ini banyak kan dia punya tarikan. Saya rasa baca kitab setiap hari, rutin. Dan juga dekatkan diri dengan Tuhan, rajin ibadah. Oke, ya Tuhan. Nah ini lagi Priscilla Cassandra Joy.
Macam saya kenal lah yang ini. Ya. Oke. Menurut Laleng, ya. Ini kami panggil dia Laleng. Nah sebenarnya dia juga sangat sibuk lah sebenarnya. Melayani Tuhan, ada pelayanan dia setiap hari, setiap ibadah lah. And then macam hari Sabtu pagi dia ada taekwondo. Lepas itu kalau mula bersekolah sudah ada sukan, dia ikut. Lepas itu ada itu bahagian musik sampai ke peringkat kebangsaan. Jadi apa nasihat Laleng bagi orang lain supaya tetap masih boleh belajar, tetap boleh melayani Tuhan? Dari saya. Memang kan Laleng sangat sibuk, memang sangat sibuk lah. Saya pun tadi sibuk lah sebab jam Sabtu pun tidak kerja, saya juga perlu bangun jam 6 untuk hantar dia ke taekwondo. Kayak macam ni lah. Walaupun saya komplain banyak, tetap komplain pasal inilah ada pertandingan semua di luar, tapi tetap bersabar untuk melayani dengan Tuhan, sebab melayani dengan Tuhan lebih penting daripada segala di dunia. Oke. Nah itu dia punya pandangan ya, dia punya pandangan dan apa yang dia alami. Dan memang kalau selalunya daripada bulan 4 sampai bulan 8 begitulah. Beberapa bulan itu memang sibuklah untuk kalau sampai peringkat kebangsaan mereka berlatih pertandingan itu dalam hal musik lah, bagian musik. Hampir setiap hari ya, kurikulum lagi di sekolah. Ya kadang-kadang macam tidak pandai balik ke rumah sebab sangat sibuk. Jadi itu dia punya apa? Dia punya dorongan, yaitu Tuhan itu nomor satu. Ya, yang lain tuh seperti yang kita tahu lah, sebenarnya memang Tuhan nomor satu, pelayanan kita nomor dua, family nomor dua, pelayanan itu ketiga. Tapi kita perlu kena seimbangkan semua supaya pelayanan itu atau Tuhan itu tetap nomor satu. Tapi jangan abaikan pelayanan, jangan abaikan keluarga. Sebab kalau tidak pandai seimbangkan akan jadi satu masalah sebenarnya. Kadang-kadang khususnya macam kami yang hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang nomor satukan pelayanan sehingga lupa Tuhan, sehingga macam tidak penting sudah hubungan dengan Tuhan. Dia ingat melayani, keluarga ditinggal-tinggalkan begitu. Nah itu juga tidak sehat. Ya kita perlu seimbangkan semua supaya sementara Tuhan nomor satu, tapi kita boleh melayani, boleh bekerja, keluarga juga terjaga. Sebab setiap kita yang orang-orang percaya, kita akan jadi tontonan bagi orang di luar sana. Sebab kita punya pengajaran atau ajaran firman Tuhan, yaitu jangan atau tidak boleh bercerai. Dan kalau kita tidak jaga keluarga, boleh akan ke arah bercerai. Ya, jadi Tuhan memang nomor satu, tapi yang lain itu kita pandai-pandai seimbangkan pelayanan, keluarga. Jangan ada yang terabai. Ya, ada juga yang dengan keluarga saja dia tidak mau melayani. Ya keluarga dan dia tidak mau melayani sudah. Dan kadang-kadang juga dengan Tuhan pun tidak sudah, sebab keluarga itu juga sangat bahaya. Ya, sangat bahaya juga. Keluarga sudah jadi nomor satu sehingga Tuhan di belakang. Nah itu juga ada aja terjadi begitu. Sebab itu kenapa ada keluarga yang mereka yang kadang-kadang suami istri mereka tidak ke gereja, hanya hantar anak saja, dan suami istri tidak ke gereja. Nah ada juga begitu, itu juga tidak sehat, tidak baik dipandang orang. Dan itu memang kita seisi keluarga, satu keluarga melayani Tuhan itu yang paling baik. Sama-sama melayani Tuhan. Yang kami alami sudah banyak tahun, dan kami sama-sama melayani Tuhan. Ada peranan kami masing-masing. Jadi itu yang membuatkan kami sementara kami boleh melayani di sini sana. Kadang-kadang sampai jam 2-3 pagi baru kami balik. Kadang-kadang jam 3-4 pagi itu, tengah malam, malam itu orang masih boleh call, ini itu tanya ini, ada yang ada masalah keluarga begini begitu. Sementara kami boleh melayani 24 jam. Sementara itu juga
keluarga kami tidak terbaik, sementara itu juga pekerjaan itu juga tidak terbaik, semua tidak terbaik. Jadi kita perlu tahu untuk seimbangkan ya supaya tidak ada yang terbaik. Nah, next ini Jessica, dia tingkatan 6. Saya tidak tahu dia ada kawan-kawan dulu Pak, tidak, saya tidak tahu. Nah, sekarang STP ya, dan memang sudah semakin ke arah kesibukan. Nah, kamu juga melayani di gereja ya, dan keseimbangan semua itu. Nah, menurut kamu ya, sementara seimbangkan ini semua, sementara melayani, belajar juga, keluarga juga. Nah, sementara itu juga kadang-kadang dia macam ini, ada orang yang tertumbuh di situ sampai lupa menjaga diri sendiri sehingga melayani tetapi sedang buat dosa. Kamu pernah dengar Kak? Ada orang hari itu baru kami dengar waktu kami belajar, kami dalam kelas Alkitab ini yang bulan lepas, orang itu pemimpin di gereja dan baru kawin sudah dapat penyakit. Walaupun dia pemimpin di gereja, ada tugas di gereja, tapi dia masih lagi cari perempuan pelacur. Jadi kadang-kadang orang, wah dia melayani di gereja lah, dia di atas pentas, oh dia bokot bau, dia pimpin pujian. Banyak orang yang sedang hidup di dalam dosa. Nah, apa pandangan kamu dan dorongan kamu supaya tetap di dalam Tuhan dan selalu menyelidiki diri? Apa pandangan kamu untuk teman-teman di luar sana, mereka mungkin masih remaja, supaya mereka sementara mereka melayani Tuhan tapi mereka boleh menjaga diri sendiri, masih dapat menjaga diri sendiri sehingga mereka dapat melayani, dapat belajar dan tidak hidup di dalam dosa. Karena susah sedikit kalau sudah STPN soalan dia. Bagi saya, sebelum kita nak melayani Tuhan tuh, kita perlu mengoreksi diri kita sendiri. Sebelum kita juga melayani Tuhan tuh, kita bukannya saja datang latihan dan melayani Tuhan dan balik. Kita perlu dekat rumah tuh kita kena mempunyai hubungan dengan Tuhan agar kita terus dapat dituntun ke jalan yang benar. Agar juga Roh Kudus dapat mengingatkan kita bahawa perkara yang kita lakukan itu betul atau tidak. Contoh. Oke, bagus. Nah, apapun kepada Roh Kudus juga ya, beberapa mereka soalnya apapun Roh Kudus juga yang sangat penting, karena dialah yang menuntun kita, dialah yang menegur, dialah yang mengingatkan. Dan puji Tuhan ya, mereka semua ini melayani Tuhan di dalam gereja mereka, dan mereka boleh belajar ya, dan itu sangat luar biasa sebenarnya. Oke, next ini saya panggil dia Caca. Kalau saya lihat dia rumus, dia rumus, tapi kalau saya lihat dia Chinese, dia Chinese. Tapi memang ibunya rumus ya. Bapak dia Chinese. Jadi kalau kamu lihat dia Chinese lah itu. Kalau kamu lihat dia rumus lah itu. Jadi saya pun tidak tahu. Memang 50-50 dia punya muka ini. So, nah, Caca dia tahun ini SPM lah. Iya. SPM, ya dia juga sangat melayani, dan ini kali kedua datang di rumah kami kan. So, bagi kamu lah secara pribadi dalam pelayanan, memang kadang-kadang agak sibuk juga. Kalau ada acara lagi yang akan dibuat, memang ada latihan ini semua. Nah, bagaimana kamu dapat seimbangkan supaya kamu masih lagi boleh dengan keluarga ya? Kadang-kadang walaupun macam anak kecil dan tinggalkan keluarga perlukan kamu juga di rumah, betul. Itulah anak, kalau tiada anak, tiada macam kalau yang macam belum ada anak itu lain lah, tapi kalau sudah ada anak tapi anak tidak di rumah,
kali ini pun sudah berapa hari ini kan, rindu sudah mami kamu itu. Nah, bagaimana supaya kamu, dorongan kamu supaya mereka yang melayani juga, tapi mereka masih lagi boleh ada hubungan yang baik dengan keluarga. Ada yang melayani tapi dengan keluarga mereka, hubungan mereka sudah kurang. Bagaimana dorongan kamu, apa yang kamu alami sekarang, bagaimana? Walaupun sibuk dalam pelayanan dan juga dalam pelajaran, saya rasa kalau kena pentingkan keluarga juga, mungkin kita boleh macam setiap malam sama-sama doakan ataupun sama-sama baca firman Tuhan macam 15 minit macam tu pun cukup. Walaupun dalam seminggu tu ada macam, walaupun hari ni tak boleh, tapi at least seminggu tu ada juga macam sama-sama berdoa, sama-sama baca firman Tuhan macam tu pun tak boleh pentingkan yang keluarga. Oke. Nah, maksud dia karena ada ruang untuk keluarga, ya kamu yang melayani di luar sana, sama ada yang sudah berkeluarga atau tidak, memang sangat penting ruang untuk keluarga, ya sebab kalau keluarga kita kuat, sebenarnya, nah apa yang kami alami, bila keluarga kami kuat, sebab kita tidak boleh lari dari tentangan atau yang menentang kita. Ini pekerjaan iblis. Ada sahaja yang dia pakai. Kadang juga dia pakai manusia ya untuk merosakkan keluarga. Nah, sebab itu memang sangat penting. Walaupun sibuk ya dalam studi, sibuk dalam pelayanan, tetapi khusus kita yang mau keluarga sebenarnya perlu ada ruang, orang kata mesbah keluarga, dan itu sangat penting. Bila kita berdoa satu sama lain, ya sama-sama berdoa mesbah, macam kami selalu lakukan. Selepas itu kami minta ampun satu sama lain, sesama anak dan ibu dan bapak begitu. Dan kalau kami bertiga kami berpelukan dan kami minta ampun. Itu yang selalu kami lakukan. Nah, di situ juga sebenarnya setelah memuji menyembah Tuhan dan berdoa bersama, dan bila kami mengampuni satu sama lain, di situ akan terjadi satu terobosan dalam keluarga. Dan saya percaya kalau keluarga itu aman-aman saja dan tidak ada kepahitan dalam keluarga, saya percaya keluarga itu boleh diangkat Tuhan dengan lebih tinggi lagi. Jadi dorongan dari saya juga bagi kita yang mau keluarga, sangat penting itu mesbah keluarga, ya, supaya ada sesuatu terobosan dalam keluarga kita, hubungan kita satu sama lain semakin hari semakin kuat, tidak dapat dinafikan, ya, tidak dapat dinafikan. Ini mesbah keluarga ini sangat kuat, dia punya kuasa itu. Jadi dorongan saya supaya kita terus ambil peluang bersama dengan keluarga, ya, seperti mana Caca tadi beritahu, ada ruang-ruang bersama dengan keluarga. Jadi kemesraan itu akan lebih-lebih lagi luar biasa. Nah, yang terakhir, yang ini sudah kawin, ini tidak. Yang terakhir ini Elis, ya, Elis tingkatan 4. Ya, nah, dia juga sibuk melayani. Setahu saya belum ada boyfriend, nah. Dia cakap dia mau kerja dulu. Nah, itu yang bagus. Dia cakap kawan-kawan dulu pun tak mau. Jadi memang itu sebab nanti mengganggu, dia cakap. Jadi kawan-kawan dulu, kenal dulu pun tidak boleh, kawan-kawan dulu lagi tidak boleh. Jadi belajar dulu lah, ya. Nah, Elis adalah setahu saya seorang anak yang kuat, yang luar biasa, ya, dan untuk menghadapi berbagai rintangan, dugaan, ya, apa nasihat Elis kepada teman-teman di luar sana? Sorry, Sheila, dia sudah kehilangan ibu. Jadi untuk dia boleh tersenyum, untuk dia boleh melayani, jalan sini jalan sana, ya, untuk dia kuat masih tersenyum, itu
saya percaya ada satu kekuatan dia, ya, internal punya, dalam sini ada kekuatan dia. Bukan semua orang boleh begitu, ya, bukan semua orang boleh begitu. Jadi apa rahasia, ya? Kamu tuh terus kuat dalam Tuhan, terus tersenyum, ketawa terbahak-bahak, teriak terbahak-bahak di sini. Sampai uncle punya telinga pun sakit. Tapi terus kuat dalam Tuhan. Nah, apa kau punya dorongan dengan teman-teman di luar sana? Salah satu dorongan. Jangan tahan. Jangan tahan. Ketawa. Salah satu dorongan terkuat saya ialah doa, khususnya doa dari orang-orang sekeliling. Touching. Mana ya? Tak ada lah. Doa dari orang sekeliling. Doa, kunci dia saling mendoakan lah. Amin. Malu dia. Boleh cut tak Cak? Cut dulu. Iklan. Saling mendoakan. Doa itu penting. Dan hubungan fellowship itu adalah salah satu dorongan yang paling kuat kekuatan saya. Juga firman Tuhan lah. Firman Tuhan tuh selalu mendorong, selalu berikan kekuatan, selalu mengingatkan juga. Mata ni. Di bawah. Juga itulah orang-orang sekeliling lah yang keluarga di dalam Tuhan tuh selalu mendorong, selalu berikan nasihat. Itulah yang selalu menguatkan saya, selalu buatkan saya gembira. Dan itulah dorongan saya kepada anak-anak di luar sana. Bagi yang macam merasa putus asa, ingatlah dengan orang-orang sekeliling. Ingatlah dengan orang-orang yang selalu sayang, orang-orang yang selalu berada di sisi. Teriak-teriak. Ingat juga Tuhan tuh tak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tuh selalu di hati kita, selalu di sekitar kita, yang selalu menjaga kita. Jadi ya begitulah. Oke, nah puji Tuhan. Nah memang saya sangat sebenarnya macam respect dengan dia. Dan apa yang dia katakan itu, orang sekeliling itu memang saya sangat penting. Saya sangat setuju tuh, sebab kami juga pernah merasakan ya bagaimana kami kehilangan anak. Pertama, kedua gugur, dan waktu pertama gugur itu ada juga orang sekeliling kami. Kali kedua pun orang sekeliling. Tuhan itu jangan cakap lagi lah. Memang itu Tuhan itu tidak pernah miss untuk menolong, menguatkan kita. Sementara itu orang sekeliling kita sangat penting. Waktu kali ketiga juga, ya, ketiga kami kehilangan. Pertama, kedua, ketiga, dan apalagi yang macam yang waktu kedua itu saya ingat, saya bagi tahu kenapa kita melayani Tuhan. Begini kita setia melayani Tuhan, ini itu, tapi tetap juga keguguran, tetap juga kehilangan. Nah, memang waktu itu hampir buntu. Dan syukur ada teman-teman sekeliling yang datang rumah mereka, memberi kekuatan. Nah, waktu kali ketiga juga memang Tuhan sudah persiapan saya sebenarnya secara pribadi. 5 bulan begitu saya dipersiapkan Tuhan secara puasa. 5 bulan, bukan 40 hari tapi 5 bulan lebih kurang begitu. Dan Tuhan persiapkan saya dalam puasa itu. Jadi memang dari di sisi saya atau dari sisinya Tuhan sudah peringatkan atau persiapan saya. Tapi walaupun begitu, orang sekeliling itu sangat-sangat penting. Waktu baru saya bawa anak kami dari tempat kerja, hantar ke hospital.
baru kami tidak lama sampai, mungkin dalam sejam lebih saja, hospital Sungai Buloh macam sudah hampir penuh itu. Macam-macam yang datang, sekeliling yang datang, apalagi kali hari kedua itu yang sudah dibawa ke gereja, itu lagi macam-macam suku yang datang itu. Jadi itu sangat penting, memang betul sangat penting. Jadi sebab itu kenapa sangat penting Tuhan kata jangan tinggalkan pertemuan ibadah itu. Apapun ibadah, dia tidak katakan hanya hari Minggu atau ibadah umum, tapi pertemuan-pertemuan itu, sebab itu jangan pernah tinggalkan selagi ada kesempatan, kecuali kalau memang sibuk kerja dan tidak dapat, macam contohnya macam yang polis, tentara begitu, mereka memang tidak dapat itu, atau dokter-dokter yang dokter pakar semua itu susah sebab mereka dikontrol sudah oleh undang-undang kerja. Tapi maksud saya yang sebenarnya boleh, tapi lebih baik dia tidur di rumah atau datang ke ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan. Nah, sebenarnya itu sudah tidak sehat. Jadi yang paling sehat ialah kita selalu ada orang di sekeliling kita, kita support satu sama lain. Kita tidak tahu bila kita kehilangan, bila kita tidak tahu bila kita perlukan. Jadi kalau kita menyendiri dan kita tidak mau orang lain, waktu kita ada suatu masalah, kita akan lemah. Dan besar kemungkinan juga kita akan tinggalkan Tuhan. Jadi sangat penting itu saling menguatkan. Sebab itu saling mendoakan, kata firman Tuhan, saling mendoakan dan saling menguatkan. Itu sangat penting itu. Syukur yang ini anak ini, Elis, dia kuat. Ya luar biasa lah. Jadi itu dorongan dia dan itu memang sangat-sangat penting ya. Jadi kita usahakan untuk hadirkan di ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan supaya di situ kita mendapat sesuatu energi yang baru. Kadang-kadang satu pelukan daripada teman itu akan buat kita sangat-sangat lega. Kadang-kadang mereka yang kehilangan orang tua dan mungkin ibu atau bapak yang memeluk, mereka akan merasakan itu adalah pelukan ibu atau bapak mereka. Nah, itu sangat penting ya, kita perlu menguatkan satu sama lain. Nah, malam ini sedikit saja firman kita dalam sharing sedikit di dalam Pengkhotbah 11 9 sampai 10. Pengkhotbah 11 kita si kuat saja. Oke, mau dengar juga suara saya kan? Iya, yang sudah kawin tuh. Pengkhotbah 11 ayat 9 hingga 10 berkata, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan." Haleluya. Nah, tajuk dia perikop itu adalah nasihat bagi pemuda-pemudi. Nah, di situ dikatakan bersukarialah hai pemuda dalam kemudahan atau masa kita remaja. Biarlah hatimu bersukaria atau bersukacita ya pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi kata Tuhan, firman Tuhan, ketahuilah bahwa karena segala hal ini adalah Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, kita tidak salah bagi macam mereka yang muda-mudi ya, yang sedang mengikuti mungkin tidak salah untuk kita memang happy waktu masa remaja. Sebab itu macam kenapa mereka datang ke rumah kami dan bawa mereka jalan-jalan, nah, itu tidak salah ya, kemana sini-sini bergurau senda, berteriak-teriak itu semua tidak salah, jalan sini jalan sana itu semua tidak salah. Namun kata firman Tuhan ya, ini pengkhotbah, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, maksudnya takkanlah jangan kita salah tafsir pula. Nah, takkan kita buat baik pun diadili atau dibuang ke neraka, bukan itu juga. Nah,
Apa yang maksud di sini yaitu apa yang kita lakukan itu. Waktu remaja, apa yang kita lakukan? Sebenarnya bukan remaja sajalah, tapi kita tumpukan kepada yang muda-mudi atau remaja. Nah, waktu kita remaja, apa yang kita buat? Kita tidak diikat atau satu ikatan yang dirantai dan ini pun kamu tidak boleh, itu tidak. Sebab di dalam Tuhan dia tidak ada paksaan, tapi dia bagi pilihan. Nah, waktu remaja, kamu boleh memilih apa yang kamu mau buat. Kalau kamu mau buat jahat, itu pilihan kamu. Namun kata firman Tuhan, ini adalah akan membawa kita akibat daripada apa yang kita lakukan itu. Kalau yang baik kita lakukan, yang baiklah. Kamu diadili dengan cara baiklah, atau kamu memang di posisi yang baiklah. Tapi apa yang kita lakukan itu, kalau itu melanggar firman Tuhan atau dosa, sangat-sangat jelas di sini akan membawa kita ke pengadilan. Nah, pendek kata, berhati-hati dengan apa yang kita lakukan semasa kita remaja. Jangan persia-siakan. Satu lagi firman Tuhan kata, pergunakanlah waktu yang ada. Di usia remaja tidak lama sebenarnya. Ya, macam kamu benar-benar bebas, ya mungkin usia 14, 15 begitu dan sampai kawin. Lepas kawin, kamu tidak bebas lagi. Jadi macam sekarang ini kamu punya usia, maksud saya bebas, kamu bebas datang di sini rumah ini. Kalau kamu sudah ada suami, macam mana kamu datang sini, tak malah tinggalkan anak. Betul. Jadi ini masa yang bebas. Masa kebebasan itu sebenarnya hanya di dalam 3 sampai 10 tahun kalau betul-betul. Jadi pergunakanlah kata Tuhan waktu yang ada itu. Jadi pergunakan masa remaja kamu, karena sebenarnya apa yang kamu lakukan ini, khususnya daripada segi dari segi dalam studi, ya, yaitu dalam pendidikan kamu, apa yang kamu lakukan seharian. Nah, sebenarnya apa yang kamu lakukan sekarang ini banyak kesannya membawa 10 tahun ke depan. Apa yang di usia remaja 10 lebih tahun sampai mungkin sampai 23, 24, 25 tahun, apa yang di dalam hampir 10 tahun itu, apa yang Anda lakukan itu banyak kesannya, sama ada positif atau negatif untuk masa depan kamu yang selepas kamu di dalam alam persekolahan. Banyak sekali dia punya kesan. Dan kalau kamu lakukan yang oke sekarang, masa depan kamu akan jadi oke lah. Kalau sekarang tersilap jalan, kalau lagi tidak bertobat, itu akan mengakibatkan masa depan kita akan kehilangan masa depan yang baik. Dan satu lagi firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini memang sangat-sangat benar. Banyak orang begitu baik-baik saja, tapi bila dia bergaul dengan orang yang tidak betul, dia juga akan terikut. Sangat sedikit sekali ya mereka masih boleh bertahan. Contohnya mereka budak baik, dan mereka bercampur dengan orang yang tidak baik atau budak yang nakal, sangat kurang. Mereka walaupun bercampur dengan ini, mereka masih tetap baik. Kebanyakannya mereka akan terikut. Nah, saya juga macam di usia remaja dulu, waktu tinggal darjah berapa, karena saya bergaul dengan budak-budak yang tidak baik. Nah, darjah 5 sudah mulai merokok dan minum mabuk itu sebelum itu lagi. Bercampur dengan budak-budak sebelum saya sekolah lagi sebenarnya. Saya sudah di kampung dulu sudah minum mabuk sebenarnya dulu. Nah, itu penyebabnya. Saya bergaul dengan mereka. Nah, waktu tingkatan 2, saya bergaul dengan budak anak-anak yang mereka yang mencuri. Itulah sampai kena tembak polis. Kena tembak itu tuan rumah sebab curi ayam, ikut kawan-kawan pergi mencuri. Nah, lepas itu bergaduh dengan cikgu sampai polis pergi sekolah, ambil saya di sekolah, bawa ke balai polis. Pengetua pun tidak sanggup sudah, ya telepon polis di Kudat, pergi ke sekolah, angkut saya pergi balai polis. Jadi dengan siapa kita bergaul? Memang macam saya punya kakak pun sangat heran, salah satu kakak saya sangat heran sebab dulu begini nakal, begini, tapi apalagi sekarang sudah jadi gembala ke begitu. Orang lagi heran, tapi karena itu memang panggilan Tuhan lah. Jadi Tuhan angkut saya daripada lumpur dosa. Nah, ramai mereka yang tidak sempat bertobat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, dan
pergaulan kita itu sangat penting. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pilihlah siapa kamu bergaul. Baik itu macam anak saya macam dia bergaul dengan mereka yang orang-orang gereja, saya biarkan saja. Daripada bergaul, sebab itu saya bagi tahu, saya punya partner juga, dia bukan Kristen. Biarkan, kalau dia bergaul dengan orang yang oke, biarkan begitu. Biarkan, sebab daripada dia bergaul dengan orang yang tidak oke, saya bagi tahu dia. Nah, sebab itu kita ibu bapak juga berhati-hati siapa mereka bergaul. Dan macam kamu yang remaja, kamu berhati-hati siapa kamu bergaul. Sebab itu sangat penting. Sebaik manapun, akan boleh serong lama-lama lari daripada landasan. Sebab landasan yang kita lihat itu sudah pindah ke kiri, sebenarnya masih lagi lurus. Jadi itu yang membuat kita pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi itu sangat jelas firman Tuhan. Jadi yang pertama, berjaga-jaga. Memang kita bebas, kata firman Tuhan. Pokoknya mengatakan kamu bebas, tapi pilihlah yang baik. Sebab apa yang kamu lakukan itu akibatnya itu akan diadili Tuhan. Yang kedua, berjaga-jaga, ya, pergaulan kita itu. Berjaga-jaga dengan pergaulan. Jangan bergaul dengan orang yang tidak betul. Dan sekarang lagi ini banyak di sekolah-sekolah pun sudah terlalu semakin banyak ini yang macam membuli. Jadi kalau kita terikut mereka yang begitu, kita akan ikut membuli. Dan kadang-kadang kita lihat di dalam surat kabar atau newspaper, mereka bunuh rakan. Dan sudah dibunuh baru menyesal, tidak ada guna lagi. Nah, sebab itu berhati-hati dengan pergaulan kita. Dorongan saya, berhati-hati siapa kita bergaul. Dan pergunakanlah waktu kamu yang ada ini, remaja masih kuat, ya, supaya tidak sia-sia masa depan kamu. Dan juga yang kedua, ini akan menentukan kehidupan kamu sekarang ini, ya. Kalau negatif, bukan hanya masa depan yang negatif, tetapi hidup kamu sekarang juga akan on the spot akan jadi negatif kalau kita salah bergaul. Oke, nah puji Tuhan, terima kasih kepada mereka semua yang bersama dengan kami. Besok mereka akan balik sudah ke tempat asal mereka. Biarlah mereka sedih-sedih. Dan besok juga kami sudah sunyi, tidak sudah yang teriak di rumah. Ya, puji Tuhan, dan terima kasih kamu semua ya yang karena sudi datang di sini bersama dengan kami. Itulah kami punya, makin kuat teriak dari itu, makin kami terhibur. Jadi jangan tahan-tahan. Oke, terima kasih. Dan saya dengar juga daripada istri sesuatu apa-apa dorongan kan, apa-apa untuk mereka. Dorongan bagi saya bagi anak-anak muda, ya semua di sini anak muda, kecuali kami berdua lah. Jangan melalui pengalaman orang lain yang menyakitkan. Biar pengalaman mereka menjadi teladan untuk kamu, supaya kamu dapat menghindari. Jangan kamu mengalami pengalaman mereka yang negatif. Biar itu menjadi kamu punya pengajaran untuk tidak terjatuh seperti mana mereka alami. Bagi mereka yang sudah mengalami, jangan putus asa. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Yang penting kamu ada pertobatan, kamu benar-benar berbalik kepada Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kamu. Jadi peluang dalam kehidupan kita hanya sekali, tidak akan berulang lagi. Jadi selagi kamu berada di tempat di mana yang kamu masih mampu untuk usahakan seharusnya.
karena perjuangan kamu itu akan menentukan masa depan kamu, baik dalam pelajaran, pekerjaan, baik rumah tangga atau sebagainya. Semua itu terletak di dalam tangan kamu. Sekarang kami hanya memberi nasihat pada kamu semua, dan kemudian hari kami hanya menuntun apa yang kamu akan alami. Terlebih jauh dari dasar hati kami sebagai orang tua ingin melihat kamu berjaya di dalam kehidupan kamu. Jadi ingat, peluang hanya sekali ada dalam seumur hidup kamu. Berusaha selagi mampu dan berjalan di dalam firman Tuhan, sentiasa berdoa, minta hikmat kebijaksanaan dengan Tuhan, supaya masa depan kamu cemerlang, berjaya, karena kamu di dalam Tuhan, karena Tuhan di dalam kamu. Itu saja dorongan saya. Good luck semua. Oke. Sebelum kita dorong itu, kita ini lagi yang seperti rusak itu. Tuhan, kami seperti rusa yang rindukan aliran sungai-Mu. Kami sangat rindu Tuhan, Roh Kudus, untuk terus mengurapi kami. Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus akan kebaikan-kebaikan yang Kau sudah curahkan bagi kami. Kami mau Tuhan, kami mau selalu di samping-Mu Tuhan. Kami mau selalu di dalam pelukan firman-Mu, pelukan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Lebih
Terima kasih Bapak untuk malam ini. Dan hari ini Tuhan kami mau mendoakan mereka yang akan balik ke Peluang Johor pada esok pagi. Tuhan, saya tutup bungkus kendaraan yang kami naiki sampai ke stasiun TBS dan juga bus yang mereka naiki untuk ke Peluang atau ke Johor. Saya tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami lepaskan berkat bagi pemandu atau driver yang akan memandu besok agar dia terus berhati-hati. Dia akan memandu dengan secara berhema ya Tuhan, dan mereka akan semua selamat sampai ke rumah mereka masing-masing pada besok Tuhan. Saya tutup bungkus perjalanan mereka, dan sekali lagi saya tutup bungkus juga bus yang mereka naiki dengan kuasa darah Yesus. Semua rencana jahat iblis, kelalaian manusia, semua saya tolak, batalkan, hancurkan semua itu dalam nama Yesus. Dan terus pakai mereka Tuhan berlima waktu dan pelayanan mereka. Saya percaya Tuhan akan terus memakai mereka, dan juga dalam studi mereka juga Tuhan Engkau menyertai, memberi mereka hikmat kebijaksanaan untuk bagi Caca dan juga Tuhan Lydia yang menduduki SPM tahun ini. Berkat-berkat surgawi menyertai mengirim mereka, dan mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan melalui kedua anakmu ini nama Tuhan Yesus Kristus dapat dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi saya lepaskan berkat bagi mereka yang bersama-sama dengan kami malam ini, dan biar saya tutup bungkus mereka di kuasa darah-Mu. Saya lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Setiap yang sudah mengikuti kami, sedang mengikuti kami dalam FB dan TikTok, semuanya saya lepaskan berkat bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, keperluan mereka semuanya dipercukupi. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Oke, bye bye, salam semua. Terima kasih di TikTok dan FB. Tuhan memberkati. Bye bye.